silakan Miss Susan. Selamat malam, Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan karena sudah menyediakan waktu di malam hari ini untuk mengikuti webinar yang akan eh, membahas tentang budaya positif ya, yang akan disampaikan oleh narasumber kita malam ini yaitu Miss Meyanti Rumahorbo. Eh, da- Dalam kegiatan kita malam ini, saya akan bacakan beberapa acara kita malam hari ini. Yang pertama, nanti akan dibuka dengan doa oleh teman kita, Miss Opi Kardinalis. Kemudian yang kedua, kita akan memperkenalkan sekilas ya, kita sudah kenal, tetapi kita akan memperkenalkan kembali sahabat kita, Miss Meyanti Rumahorbo. Kemudian ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Holy Faithful Obedience, Ibu Yani Rusiani SPD, yang dilanjutkan dengan penyampaian materi. Ini yang sangat penting yang akan kita bicarakan hari ini. Dan ini materi yang sangat menarik sepertinya ya. Kita percaya bahwa semua punya pengalaman di sekolah masing-masing tentang bagaimana budaya positif di sekolah masing-masing seperti itu. Jadi nanti di sini selain kita mendengarkan dari narasumber, mungkin kita juga bisa berbagi ya, sharing di sekolah kita masing-masing atau di kelas kita masing-masing seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung mungkin dari SMP Holy Faithful Obedience yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Kemudian ada juga beberapa mungkin dari pulau jauh ya. Ya, mungkin dari Sumatera juga ada yang bergabung di sini atau mungkin dari tempat lain. Kami mengucapkan terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kami mengundang Miss Ovi untuk memimpin doa kita malam hari ini. Silakan Miss Ovi. Ya, baik. Terima kasih Miss Susan. Selamat malam semuanya. Sebelum kita memulaikan webinar kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam ini kami bisa melaksanakan uh, aktivitas kami kembali di mana pada malam hari ini kami mau melaksanakan webinar dengan tema membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tuhan kau berkati setiap kami, terlebih narasumber yang akan menyampaikan setiap materi nanti Bapak, biarlah apapun yang kami kerjakan pada malam hari ini, apapun yang kami dengar pada malam hari ini, walaupun melalui Zoom, biarlah itu bisa menjadi penambah ilmu pengetahuan dan wawasan setiap kami. Berkati setiap kami Bapak, biarlah Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhir nanti webinar ini selesai. Dan nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Miss Ovi. Baik, untuk memulai kegiatan ini mungkin kita akan memperkenalkan sedikit sahabat kita ini, Ibu Meyanti Rumahorbo, mengajar mata pelajaran IPA dan spesifikasinya adalah biologi. Ya, seperti itu. Kemudian Bu Meyanti Rumahorbo yang pasti lahir di bulan Mei lah ya, dan beliau tidak ingin disebutkan tahun lahirnya. Jadi mungkin nanti kita akan menanyakan secara pribadi ya kepada beliau. Kemudian saat ini Miss Mei mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan ini adalah salah satu tugas yang diemban oleh Miss Mei dan kita percaya bahwa dengan mengikuti pendidikan ini Miss Mei akan berikan dampak bagi sekolah kita maupun bagi ya dunia pendidikan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP Holy Faithful Obedience. Sepertinya Mem Yani Rusiani SPD sudah hadir di sini. Kami mengundang Mem Yani untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan Mem. Ya, shalom semuanya. Terima kasih untuk Miss May ya, Miss May yang sudah sudah semangat mengikuti kegiatan menjadi guru penggerak. Ya, mungkin dari saya sebagai kepala sekolah hanya bisa mendukung ya apa yang dilakukan oleh Miss May, biarlah menjadi inspirasi buat semua, khususnya guru-guru yang ada di SMP Haipo. Karena belajar itu memang tidak dibatasi oleh waktu dan usia. Ya. Dan saya sangat mengapresiasi sekali untuk semangat yang dimiliki oleh Miss May. Ya, kiranya melalui Miss May, SMP HEPO semakin dikenal oleh banyak guru-guru di luar sana, dan melalui Miss May juga, ya, semakin banyak guru-guru yang semakin terinspirasi untuk terus belajar. Dan tentunya
juga menjadi modal ketika baik Miss May maupun kita semua sebagai pendidik untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk Miss May dan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Mem. Terima kasih Mem Yani untuk support-nya yang sungguh luar biasa ya untuk rekan kita Miss May. Nah, ini modal awal ini untuk Miss May ya. Selanjutnya kita akan mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Miss May. Ini tentu menarik sekali ya, apalagi saat ini ya, itu tantangan kita sebagai guru ini luar biasa. Bagaimana menerapkan budaya positif ya seperti itu. Kadang-kadang kita melihat perkembangan zaman atau melihat perkembangan anak-anak kita luar biasa sampai mungkin kadang-kadang kita kehilangan kesabaran kita sebagai seorang pendidik seperti itu. Jadi melalui webinar ini kita harapkan nanti kita mendapatkan tips-tipsnya bagaimana sebenarnya penerapan budaya positif di kelas kita atau di sekolah kita masing-masing. Jadi tanpa menunda waktu, kami mengundang Miss May sebagai narasumber kita hari ini untuk menyampaikan materi pada hari ini. Silakan Miss May. Baik, terima kasih Mem Susan. Terima kasih Mem Yani sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya, di mana seharusnya ini waktu kita untuk beristirahat ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang mungkin jauh dari luar pulau ya. Dan di sini saya juga sungguh bersyukur ya, suatu kebanggaan juga buat saya, di mana mama saya bisa hadir sebagai partisipan juga dalam webinar kali ini ya. Sebenarnya sih saya paksa ya biar partisipannya cukup, tapi ya luar biasa mama saya menyempatkan waktunya. Halo Mam, selamat malam. Selamat malam Miss May. Ya, ini Mam guru hasianmu. Jadi guys, saya perkenalkan dulu ya, ini mama saya yang jadi ibu negara di rumah kami ya. Mungkin Bolehkah saya Miss sebagai... May dinyalakan kameranya biar saya juga kenal dengan ibunya Miss May ya. Iya Mem, nyala Mem kameranya Mem. Namanya Rohanis Mawati Silalahi. Biasanya dipanggil ibu apa Mam di sekolah? Ibu Lala, Ibu Ani? Lahi. Oh, Ibu Lahi. Soalnya kalau di rumah atau di keluarga dipanggilnya Ani. Jadi kami disebutnya anaknya Ani gitu ya. Jadi Salam kadang kenal. ada Ibu Lala, ada Ibu Lahi. Lalu ya satu kebanggaan, saya sangat bersyukur mungkin mama saya juga yang menjadi inspirasi saya gitu ya, untuk saya bisa menjadi seorang guru seperti sekarang. Dan sekarang Tuhan berikan waktu, kesempatan untuk kita bisa berkolaborasi bersama. Dan saya sangat mengucap syukur atas itu. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang mungkin dari luar Pulau Jawa, seperti ada ini Arni, sepertinya ini Arni teman saya, Miss Arni. Lalu ada Elnawati Sinaga, ini Ibu Sinaga, Ibu Sinaga, Mak. Nah, mungkin atau Ibu Sinaga atau siapapun, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa sudah menyempatkan hadir di webinar kali ini. Semoga webinar kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa yang bisa kita terapkan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memulainya. Mr. Julio, boleh minta tolong di-share materinya, Mr. Oke, ini yang menjadi topik kita pada malam hari ini, yaitu membangun budaya positif di sekolah. Oke, next, Mister. Dan ini tadi seperti yang sudah diperkenalkan oleh moderator kita, Kepala Sekolah kami di SMP Holy Faithful Obedient Depok, ada Mem Yani Rusiani. Terima kasih Mem atas kehadirannya. Lalu saya sendiri sebagai narasumber, dan juga ada Mem Susan sebagai moderator kita. Dan Mem Susan ini juga sebagai senior saya di Guru Penggerak. Beliau sudah mengikuti Guru Penggerak Angkatan 6. Next, Mister. Dan ini adalah profil saya yang tadi sudah dibacakan oleh Mem Susan. Ya, saya pendidikannya itu di
Universitas Negeri Medan, saya mengambil jurusan Pendidikan Biologi 2012 sampai 2016, dan pengalaman saya menjadi guru IPA di SMP Holy Faithful Obedient dari tahun 2017 sampai sekarang. Ini sangat setia sekali ya. Dan sekarang ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kota Depok. Baik, next Mister. Dan ini yang akan menjadi tujuan kita pada hari ini, di mana kita akan belajar bersama tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya bukan menggurui seperti itu ya, tetapi kita saling sharing, berbagi, dan belajar bersama tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Dan di mana di dalam pendidikan guru penggerak ini ada kami pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Next, Mister. Nah, adapun konsep inti dari budaya positif ini ada beberapa poin. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan juga segitiga restitusi. Baik, yang pertama kita akan mulai dari budaya positif. Next, Mister. Nah, di mana ini dilatar belakangi oleh salah satu tokoh pendidikan nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan suatu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, seperti mungkin kalau bahasa kita sehari-hari seperti suatu ladang kebun seperti itu ya, Bapak Ibu, Mister. Jadi pendidikan itu atau sekolah itu sebagai suatu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Berarti kalau tempat persemaian benih-benih, sekolah itu adalah ladangnya atau kebunnya, siswa itu sebagai tanamannya, dan kita sebagai guru itu adalah petaninya. Nah, apa hubungannya dengan budaya positif yang akan kita pelajari pada malam hari ini, di mana siswa yang ada di sekolah kita masing-masing pasti memiliki keunikan atau bahkan potensi masing-masing. Dan kita sebagai guru harus bisa menuntun mereka agar mereka bisa mencapai potensi maksimalnya. Nah, seperti seorang petani yang membudidayakan tanamannya, pasti petani itu akan mengusahakan bagaimana tanaman itu supaya dapat tumbuh dengan baik. Nah, sama seperti kita juga sebagai seorang guru, bagaimana cara kita untuk mengupayakan supaya siswa kita itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, misalkan seperti tanaman, meskipun bibitnya unggul, tetapi kalau petaninya tidak memberikan pupuk, petaninya tidak memberikan air, tidak menyiram, atau bahkan tidak mengolah lahannya, mengolah tanahnya dengan baik, maka bibit itu juga tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, sama seperti anak-anak kita, meskipun anak-anak kita itu cerdas, pintar, memiliki potensi-potensi yang unggul, kalau kita sebagai guru tidak mendidik mereka, tidak mengarahkan mereka, maka potensi itu tidak akan terlihat. Maka potensi yang ada dalam diri mereka itu tidak akan bisa keluar dengan baik seperti itu. Next, Mister. Oleh sebab itu, sebagai guru, kita harus bisa mengusahakan bibit-bibit unggul yang ada dalam diri murid-murid kita tadi untuk bisa tumbuh menjadi suatu tanaman yang indah. Jadi anak-anak kita itu menjadi suatu tanaman yang indah yang dimana nanti buahnya bisa diambil oleh orang banyak. Seperti itu analoginya. Lalu untuk mempelajari budaya positif ini saya ada 3 pertanyaan. Nih, yang pertama, menurut Bapak Ibu, apa sih itu budaya positif? Nah, mungkin dari asal katanya dulu, ada budaya, ada positif. Nah, kira-kira apa itu budaya positif? Oke, siapa yang bisa menjawab boleh dinyalakan mikrofonnya. Kita jangan tegang-tegang ya, saya makin gugup nih. Kita ini aja santai. Apa itu budaya positif? Mungkin yang suaranya terlalu mahal boleh di kolom chat juga nggak apa-apa. Apa sih itu budaya positif? Ayo teman-teman, belum ada nih di kolom chat. Budaya positif adalah wah, belum ada nih. Mungkin saya tanya satu dulu kali ya. Saya boleh, Miss May? Oh iya, boleh, Miss Oka. Ya, baik. Kalau ngikutin budaya itu kan sepertinya kebiasaan ya. Peraturan
dari budaya apa namanya uh, dahulu gitu yang selalu apa sih kayak soalnya bahasa bahasa Sunda, Oh pelajaran iya. bahasa Sunda juga belajar tentang budaya gitu kan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang terdahulu dan positifnya itu yang baik gitu. Jadi menurut Oh, saya ya kebiasaan yang baik begitu. oke, Untuk thank you Miss Okta. Langsung ya disimpulkan sama Miss Okta ya. Oke, pertanyaan kedua, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah terlaksana budaya positif? Nah, tadi menurut Miss Okta itu pembiasaan-pembiasaan yang baik. Nah, apakah di sekolah kita sudah terlaksana budaya positif? Nah, mungkin kita bisa sebutkan salah satu contoh-contohnya. Eh, mungkin kalau di sekolah kita ya, di sekolah kita di SMP HFO sudah kata Miss Opi. Contohnya apa Miss Opi? Apa contoh budaya positif yang ada di sekolah kita? Oh iya, Miss Dewi memberi salam atau menyapa kepada guru, teman, bahkan staf yang ada di sekolah. Iya, nah, atau biasa 5S, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Nah, itu di semua sekolah pasti akan diterapkan. Nah, selain itu, apalagi yang menjadi ciri khas? Nah, 5S, betul Miss Opi. Mungkin saya mau menanyakan, ya mungkin bukan satu sekolah dengan saya ya. Eh, Oke, siapa yang mau saya tanya ya? Mama saya dulu deh. Halo Ibu Lahi, Ibu Lahi. Wah, sepertinya beliau sudah ini nih. Oke, siapa lagi yang bisa saya tanya? Eh, Bu Elnawati Sinaga. Halo Ibu Elnawati. Halo Bu Elnawati. Iya, Bu. Oh, Bu, eh, kalau boleh tahu Ibu dari sekolah mana, Bu? Saya dari SMP Negeri 1 Nainggolan, Kabupaten Samosir, Bu. Oh, wow, keren banget. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Jauh banget loh dari Sumatera, dari Samosir. Nah, emang orang Samosir itu semangatnya luar biasa ya, Bu ya. Sama seperti saya. Oke, bercanda, Bu. Oke, Bu, kalau misalkan di di sekolah Ibu, apa contoh budaya positif yang selalu diterapkan seperti itu, Bu? Kalau budaya positif yang kami lakukan sekarang ini masih 3S, Bu. Salam, sapa, Salam, sapa. Oke. senyum. eh Senyum, salam, sapa. Oke, senyum, salam, sapa. Oke, terima kasih Bu Elnawati. Mungkin saya mau nanya Bu Indri. Halo Bu Indri. Selamat datang Bu Indri. Oke, Bu Indri, mungkin boleh diperkenalkan dulu Bu, Ibu Indri dari sekolah mana? Jadi teman-teman, ini salah satu teman saya yang dari sekolah internasional. Jadi hari ini kita bergabung dengan banyak sekali teman-teman yang akan saling berbagi dengan kita ya. Halo Bu Indri, suaranya tidak kedengaran Bu. Halo, kedengaran nggak, Miss? Oh ya, kedengaran Miss. Oke. Halo, Miss perkenalkan Indri nama dari sekolah mana Miss Indri? saya dari Sekolah Pelangi Kasih di daerah PIK, Miss Mayanti. Oke, Miss Indri. Miss Indri, kalau boleh tahu contoh budaya positif yang ada di sekolah Miss Indri apa saja, Miss? Terima kasih atas kesempatannya, Miss Mayanti. Mungkin, kalau diterapkan di sekolah pasti sudah sama yang disampaikan Bapak Ibu. Cuma saya sebagai wali kelas atau homeroom di sekolah saya, biasanya saya mencoba untuk memberikan positif itu ketika pulang sekolah, pasti nanti saya akan biasakan untuk salam sama anak-anak atau kayak memberikan semangat buat anak-anak biar besok mereka semangat datang ke sekolah. Begitu Miss Mayanti kalau dari saya sendiri sebagai homeroom dan begitu juga mungkin sebagai ibu guru di kelas. Biasanya saya memberikan hal-hal positif kepada anak-anak. Pastikan pelajaran saya terlebih mungkin saya belajar mengajar bahasa Indonesia di jam-jam terakhir mungkin mereka ngantuk. Biasanya saya akan memberikan budaya positif saya itu kayak datang menemui mereka, terus nanti saya kasih semangat udah jangan tidur begitu, duduk yang bagus, bentar lagi kok kita selesai gitu, memberikan kata-kata yang positif. Miss Mayanti, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Indri. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata dari yang saya amati tadi bahkan ada tadi di Nainggolan di Samosir ya, jauh banget rekan saya
Bu Sinaga, lalu kita yang ada di Depok, bahkan yang ada di daerah elit, di PIK itu ternyata tujuannya sama, untuk membangun suatu kebiasaan yang positif. Nah, itulah peran kita sebagai seorang pendidik. Seperti tadi, persemaian benih-benih. Kita sebagai petani mengusahakan anak-anak kita supaya tumbuh menjadi tumbuhan yang indah, seperti itu. Next, Mister. Jadi, budaya positif itu, Mr. Julio, next. Oke. Oke, jadi budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan ini atau nilai-nilai universal ini, yang namanya universal berarti umum, diakui oleh semua kalangan bahwa itu adalah hal-hal yang baik. Nah, apa saja contohnya? Next, Mister. Kalau terutama kita di kurikulum Merdeka sekarang ini, pasti kita nggak asing dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang mau kita tekankan kepada anak-anak kita. Inilah nilai-nilai kebajikan itu. Nilai untuk tentang ketuhanan, beriman, nilai kemandirian, nilai bernalar kritis, terutama di zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, jangan sampai anak-anak kita malah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Mereka juga harus bisa berpikir kritis, nilai kreatif, nilai bergotong royong, bahkan nilai berkebinekaan global. Next, Mister. Nah, di mana budaya positif tadi akan bisa terwujud jika adanya disiplin positif yang terjadi dalam diri kita sendiri atau bahkan di anak-anak kita. Nah, pertanyaannya, apa yang terlintas di benak kita semua ketika kita mendengarkan kata disiplin? Nah, biasanya disiplin ini berkaitan dengan hukuman. Nah, identik dengan hukuman. Ini yang sering membuat atau bahkan murid-murid kita itu takut gitu ya, atau bahkan kedisiplinan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Nah, mungkin itu yang terlintas di benak anak-anak kita. Bahkan saya juga berpikir kalau kata disiplin itu ya berarti sesuatu yang tegas, keras, atau mungkin menakutkan. Nah, next, Mister. Tapi disiplin positif ini adalah hal-hal yang harus kita terapkan supaya setiap anak-anak kita bisa memperoleh nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya ketika murid-murid kita memiliki suatu kesalahan. Nah, atau bahkan bagaimana kita menyikapi perbuatan baik yang ada pada diri siswa kita. Nah, ini adalah hal yang sehari-hari terjadi pada kita sebagai seorang guru. Misalkan, saya mau tanya Miss Susan dulu deh. Miss Susan, misalkan ada siswa kita yang berbuat kesalahan, datang terlambat. Nah, kira-kira Miss Susan menyikapinya dengan cara apa? Iya, Miss May, terima kasih. Sebenarnya moderator tidak bisa ditanya. Oh, iya. sorry. Lupa saya, Mem. Nah, itu bercanda saja. Oke, Iya, iya. untuk hadapi anak yang terlambat ya, kalau saya secara pribadi biasanya saya bertanya dulu. Misalnya ini ya saya nih, kasusnya ya saya anak kita. Oh, seharusnya tidak bisa nama ya, tidak bisa menyebut nama. Misalnya anak kita ada yang terlambat seperti itu. Saya biasanya bertanya dulu kenapa dia terlambat seperti itu. Jadi setelah dia katakan saya terlambat karena ini, karena alasan apa gitu, mungkin bangun kesiangan, terus saya tanya lagi, kira-kira supaya besok kamu tidak terlambat, apa yang kamu lakukan seperti itu. Itu mungkin yang saya lakukan, Miss May. Terima kasih. Terima kasih, Miss Susan. Berarti bukan hanya memberikan hukuman, tetapi lebih kepada berdiskusi begitu ya, Mem, ya, untuk mencarikan solusinya. Jadi anak tersebut juga diajak untuk berpikir apa kira-kira solusinya, seperti itu ya, Mem. Dan bagaimana kita menyikapi perbuatan baik yang siswa kita perbuat. Nah, ini kemungkinan banyak dari kita dengan memberikan hadiah, seperti itu ya, memberikan reward dan lain sebagainya. Nah, apakah hal ini salah? Apakah hal ini benar? Nah, ini mungkin tidak salah, tidak benar, seperti itu ya. Next, Mister. Oleh sebab itu, kita mau melihat bahwa ada beberapa miskonsepsi gitu ya di dalam penerapan disiplin positif yang sering kita lihat selama ini. Di mana selama ini guru, berarti kita semua gitu ya teman-teman, berusaha untuk mengontrol perilaku siswa kita. Di mana contohnya itu guru sering memberikan hukuman dan atau reward atas perilaku yang siswa kita lakukan. Nah, ini salah satu miskonsepsi dalam penerapan disiplin positif itu, di mana kita seringkali
mengontrol perilaku mereka. Kalau mereka berbuat salah, kita memberikan hukuman supaya mereka tidak mengulanginya lagi. Nah, itu salah satu miskonsepsinya. Next, Mister. Akan kita lihat kenapa hal itu merupakan salah satu miskonsepsi. Nah, ini dia. Karena disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan. Jadi, pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Berarti yang bisa saya kutip di sini adalah yang bisa saya kutip di sini adalah dengan kesadaran diri sendiri seperti itu. Jadi tanpa ada hadiah, tanpa ada hukuman, dia sadar bahwa dia harus melakukan hal yang benar seperti itu. Jadi siswa yang memiliki disiplin positif itu akan memiliki motivasi internal yang tinggi biasanya, sehingga mereka bisa menguasai dirinya dalam bertindak. Next, Mister. Slide selanjutnya, Mister Julio. Oke, dan ini tadi nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sudah kita singgung sebelumnya, di mana nilai-nilai itulah yang akan menjadi acuan kita untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, di mana biasanya anak-anak itu akan melakukan kesalahan ya, atau mereka sering caper begitu ya, karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi dalam diri mereka. Nah, next, Mister, apa saja kebutuhan-kebutuhan itu? Nah, ini yang menjadi next lagi, Mister. 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa seseorang itu sering cari perhatian, sering berbuat kesalahan, seperti itu. Next, Mister. Lagi, Mister. Oke, nah ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Nah, ya, untuk yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup, ya ini lebih kepada kebutuhan pokok mungkin ya, secara sederhana, yang sederhana yang bisa kita amati seperti itu. Mungkin dia membutuhkan sesuatu, dia bisa mencuri seperti itu. Jadi bagaimana dia bisa survive, bisa bertahan hidup. Nah, itu yang dia pikirkan. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya bisa kita lihat pada anak-anak yang suka cari perhatian. Nah, mereka biasanya akan melakukan tingkah-tingkah yang aneh supaya kita bisa melihat mereka. Lalu ada kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, ini juga yang menyebabkan misalkan anak-anak usia SMP misalnya gitu, di bawah 17 tahun mereka udah berani untuk mengendarai kendaraan bermotor ke jalan raya. Kenapa? Karena mereka pengen dilihat, oh ini aku loh, ini saya jago loh. Nah, pengen diakui seperti itu. Lalu kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Nah, di mana di usia-usia anak remaja itu juga mereka akan sulit untuk diatur mungkin ya. Mereka akan lebih konsisten terhadap pilihannya sendiri. Mereka akan berpikir bahwa pilihannya itu adalah sesuatu yang benar. Nah, oleh sebab itu kita sebagai guru harus bisa mengarahkan mereka untuk hal tersebut. Lalu yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Nah, ini mungkin yang sering terjadi, contoh sederhananya di kelas adalah anak-anak yang mungkin suka bermain-main di kelas. Kalau kita tanya, apa perasaanmu ketika melakukan itu? Pasti dia menjawabnya dengan senang. Nah, jadi kebutuhan kesenangan ini yang memotivasinya untuk melakukan hal tersebut. Jadi jika ada salah satu dari kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, itu yang menyebabkan siswa kita banyak melakukan kesalahan seperti itu. Next, Mister. Oleh sebab itu, nah ini tadi pertanyaannya tadi, bagaimana kita sebagai guru untuk menyikapi hal tersebut? Nah, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Berarti kita bisa saja menggunakan hukuman fisik, apalagi sekarang mungkin hukuman fisik ini udah sangat berkurang ya, meskipun mungkin masih ada, bahkan melakukan hukuman verbal, ya. Lalu posisi kita juga sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini seperti sarkas biasanya ya, kita melakukan sarkas, jadi dia bisa menyadarinya. Lalu yang ketiga, guru itu berposisi sebagai teman, di mana guru sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Jadi mereka kita ajak berbicara seperti itu. Lalu yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Kita mengawasi tingkah laku mereka, dan yang kelima sebagai manajer, di mana posisi yang kelima inilah yang diharapkan kita miliki sebagai seorang guru dalam menyikapi masalah murid-murid kita, di mana sebagai seorang manajer ini akan menunjukkan tanggung jawab seorang guru, ya, di mana dalam posisi manajer ini guru yang akan mengarahkan anak didiknya ketika membuat kesalahan. Guru itu akan mengarahkan seperti yang tadi Miss Susan lakukan, mencari solusinya, tidak menghakimi siswanya, bahkan tidak melakukan hukuman fisik maupun verbal. Jadi posisi manajer inilah yang dikehendaki kita miliki sebagai seorang guru. Next, Mister. Nah, ini tadi miskonsepsi juga sebagai posisi kontrol kita, bahwa kita seringkali mengontrol murid-murid kita, kamu harus menjadi seperti ini, kamu harus seperti itu. Sementara setiap anak-anak kita itu adalah unik, mereka diciptakan menurut kodratnya masing-masing. Nah, tugas kita hanyalah menumbuh kembangkannya seperti itu, memotivasi mereka agar mereka bisa mencapai posisi yang terbaik dalam dirinya masing-masing. Lalu, next, Mister. Nah, ini yang kita lakukan ketika kita tadi bertemu atau berhadapan dengan anak-anak kita yang bermasalah. Nah, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi berarti ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini tahap pertama. Artinya, ketika siswa kita mengalami atau melakukan suatu kesalahan, kita tanyakan terlebih dahulu, kita stabilkan dulu, kita tidak langsung memarahinya, seperti itu ya. Lalu, next, Mister. Nah, ini tadi yang membuat kesalahan, kita bisa mengatakan membuat kesalahan itu adalah bagian proses pembelajaran. Nah, jadi ketika kita mengatakan seperti itu, anak kita mungkin, oh iya ya, seperti itu. Ternyata saya sedang belajar. Nah, dari situ pelajaran dia untuk kedepannya untuk tidak melakukan hal yang sama. Next, Mister. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan, bahwa setiap perilaku yang mereka lakukan itu adalah semua untuk berusaha memenuhi kebutuhan tertentu yang tidak mereka miliki. Apakah kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan pengakuan, dan lain sebagainya. Jadi, di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan juga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Jadi, kita validasi, kita bisa tanyakan, menurut kamu hal yang kamu lakukan ini salah atau benar? Nah, seperti itu. Jadi, kita nggak langsung, ini yang kamu lakukan ini adalah hal yang salah, kamu tidak boleh seperti itu. Nah, kita coba membawa mereka supaya mereka berpikir apa yang telah mereka lakukan, seperti itu. Tahap yang terakhir adalah, next, Mister, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita semua, setiap guru pasti memiliki keyakinan kelas masing-masing, atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan peraturan kelas. Nah, sebenarnya hal itu berbeda gitu ya. Kita tanyakan, kita berikan pertanyaan kepada anak tersebut. Kira-kira menurut kamu keyakinan apa yang telah kamu langgar? Nah, dia akan berpikir sendiri, oh iya saya telah melanggar misalkan kasih sayang. Nah, kalau misalkan dia mengejek temannya seperti itu, saya telah melanggar toleransi misalnya. Jadi kita mampu membawa mereka untuk berpikir apa yang telah mereka lakukan, apakah itu salah atau benar, dan hal apa yang telah mereka langgar dari apa yang telah disepakati bersama, seperti itu. Next, Mister. Dan ini adalah contoh kasus yang saya temui juga di saya ya sendiri. Seorang siswa menggunakan kosmetik berupa lip tint ke sekolah. Nah, ini anak SMP sekarang seperti ini. Karena ia merasa tidak percaya diri dengan penampilannya. Nah, dan saya sudah melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut, dan dia mengatakan bahwa, saya tanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Nah, dia menyatakan bahwa kalau saya tidak menggunakan lip tint, saya nggak cantik. Nah, dia kurang percaya diri katanya. Nah, ketika kita mengetahui kekurangan pada diri anak tersebut, disitulah peran kita sebagai guru untuk memotivasi mereka, dan kita bisa memberikan solusi. Oh, kita memberikan penguatan seperti itu. Tanpa menggunakan lip tint juga kamu tetap cantik kok. Nah, ke sekolah itu tidak perlu cantik untuk anak sekolah mungkin ya.
rapi. Nah, itu yang perlu. Karena kalau kamu menggunakan kosmetik, itu bukan lagi anak sekolah, tapi kamu mungkin kalau ke mall, kamu tetap bisa gunakan kok gitu. Jadi kita tidak mengatakan bahwa menggunakan lip tint itu salah, tetapi gunakanlah pada tempatnya, pada waktu yang tepat, seperti itu. Yang kedua, kasus yang kedua, nah ini saya temukan di pelajaran saya juga, Janet dan 3 orang temannya terlambat masuk kelas untuk mengikuti pelajaran IPA setelah jam istirahat. Nah, kira-kira, nah dari tadi 3 tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, lalu menanyakan eh, keyakinan kelas, memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira kalau kita menemukan kasus seperti ini, hal apa yang bisa kita lakukan? Nah, atau bagaimana eh, tanggapan kita? Nah, saya mau minta 2 orang rekan saya untuk mungkin bermain peran ya, 1 orang sebagai siswanya dan 1 orang sebagai gurunya. Nah, ini seru nih. Karena kita sebagai guru biasanya banyak ini ya, apa namanya? Bermain peran. Oke. Miss Opi. Miss Opi sebagai siswanya. Halo Miss Opi. Dan sebagai gurunya adalah Halo, Miss Mei. eh Miss Oktana. Miss Oktaviana Simanjuntak. Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Oke. Kasusnya apa, Miss? Kasusnya Janet, berarti kita ganti menjadi Miss Opi. Miss Opi Ya. dan teman-temannya terlambat masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran setelah jam istirahat. Jadi mereka telat masuk nih. Karena Aduh. bukan nongkrong-nongkrong. Nah, mereka masih nongkrong di kantin. Tahu-taunya udah lewat jam istirahatnya. Seperti itu, Miss. Oke. Mungkin boleh dimulai dari Miss Okta dulu sebagai gurunya. Oh, gimana ya? Ini responnya saya gitu pada saat mereka terlambat itu. Iya, Miss, betul. Ya. Responnya saya, ya paling kan biasanya mereka suka langsung duduk ya, nggak minta, nggak menghadap dulu gitu ke meja gurunya gitu. Jadi kalau saya udah masuk, pasti saya panggil mereka. Dari mana kalian gitu kan? Gitu ya, saya panggil dulu ke depan gitu. Iya Miss, itu Miss tadi kan masih istirahat, Miss kita kan baru ini Miss. Nah, mereka pasti alasan-alasan seperti itu ya, saya bilang tapi sudah tahu kan waktu istirahat itu 30 menit ya, saya jelaskan lah jadinya seperti itu, saya beri penjelasan. Oke, Kan Miss waktunya cuma Okta. 30 menit Miss gitu. Okta, Iya. mungkin kita lebih ke contoh konkretnya. Coba Miss, kita bermain peran, kita berakting. Miss Okta sebagai gurunya, Miss Okta sebagai Miss Mei guru IPA, dan Miss Opi sebagai Janet. Nah, kita mulai dari Miss Opi mungkin ya yang terlambat masuk dari mengetok pintu. Miss Opi. Oh gitu. Iya. Miss Opi, silahkan. Stop. Oh, permisi, Miss. Oke, terus aku masuk aja gitu. Duduk langsung. Tiba-tiba Miss Okta. Opi, dari mana kamu? Iya, Miss, maaf tadi kelamaan ngobrol sama teman di kantin. Maaf ya, Miss. Iya, kalau kamu sudah tahu terlambat, kenapa tadi langsung masuk begitu? Walaupun kamu tadi mengetuk pintu, tapi kan seharusnya memberi sapa sama gurumu yang sudah ada di dalam kelas ini kan. Lain kali jangan diulang seperti itu ya, Nak. Iya, Mungkin saya Miss. Maaf ya, menjelaskan seperti Miss. itu ya, gitu. Iya. Maaf ya, tapi lain kali jangan diulang ya, Nak ya. Iya, Miss. Lain kali aku nggak ngulangin, nggak terlambat lagi. Baik, Makasih ya, Miss. Janet. Ya, terima kasih. Apalagi sekarang kita mau PH kan? Begitu mungkin Iya, ya, Miss. misalkan gitu. Berkaitan Duduk, dengan Miss. seperti itu. Ya, oke. Sekarang Ya, aku boleh silakan. duduk. Duduk. Ya, silakan. Boleh duduk, tapi Oke, lain kali Miss. jangan diulang. Ya. Ya. Jadi Oke, itu terima mungkin, kasih. Miss. Miss Iya, Miss Okta, Miss Okta. Mei. Nah, pertanyaan nih, kira-kira teman-teman, tadi Miss Okta dan Miss Opi sudah menerapkan segitiga restitusi itu belum? Nah, Mister boleh mungkin ke slide yang segitiganya tadi. Ayo teman-teman, kira-kira udah diterapkan belum? Nah, ayo teman-teman, gak usah malu-malu guys. Udah mau selesai kita, biar cepat selesainya. Kira-kira udah diterapkan belum ya? Berarti saya harus tunjuk lagi nih. Oke.
Jadi tadi segitiga restitusinya yang pertama menstabilkan identitasnya dulu, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas atau apa-apa atau peraturan apa yang telah mereka sepakati bersama di kelas. Oke, mungkin saya mau bertanya kepada Miss Sri. Nah, Miss Sri, halo Miss Sri, masih di mute Miss Sri? Oke, aduh aku lagi makan. Maaf. Oh ya, sorry. Aduh, pertanyaannya Miss Sri tadi gimana dong ini? Mau dilempar sama yang lain dulu? Misri, belum waktunya istirahat ya. Aduh. Oh iya, boleh. Maaf, aku baru masuk, baru join, baru nyampe rumah. Oke deh. Yang terhormat kepada kepala sekolah saya, Mem Yani. Mem, kira-kira bagaimana Mem tanggapan Mem untuk kasus yang diperankan oleh Miss Okta dan Miss Opi tadi, Mem? Ya, saya kira Miss Opi sudah mengalami lah ya di posisi ketika menjadi guru menghadapi anak seperti itu. Karena ini kasusnya kalau di HFO ini kan SMP apalagi kantinnya agak jauh. Dan pasti ya yang penting kalau saya Miss May jangan sampai gurunya yang terlambat masuk. Akhirnya kan selisih keterlambatan siswa itu tidak ketahuan ketika kita guru sendiri yang terlambat masuk. Dan biasanya siswa itu akan mengingat, oh kalau si Miss ini, kalau si Mister ini biasanya terlambat masuk nih. Dia akan ingat ya, di hari apa, di bidang studi apa, di mapel apa, di jam keberapa, ya dia akan ingat. Ya untuk menanggapi seandainya pun kasus ini terjadi, ya kita kan seperti kata Miss Susan tadi, kita harus bertanya apa yang menjadi alasan mereka. Kalau misalkan alasannya bisa kita terima, ya tidak lantas kita memberikan sanksi kepada anak itu. Tetapi ya kita memahami dengan alasan yang diutarakan oleh siswa tersebut. Kecuali kalau misalkan dia selalu mengulang, itu yang lain halnya. Seolah-olah dia tahu kalau dia terlambat, dia sengaja untuk mengulanginya. Dan penting sekali, tidak hanya wali kelas, guru membuat kesepakatan kelas ataupun aturan dalam sebuah kelas itu. Saya kira itu Miss May. Thank you, Mem. Wah, luar biasa banget ya, Mem. Terima kasih, Mem. Mengingatkan kami kembali, setiap guru-guru, supaya kami tidak telat masuk kelas ya, Mem. Oke, terima kasih banyak, Mem. Jujur, Mem, saya pernah pernah telat juga, Mem. Karena kalau kita istirahat kedua itu kan cuma 15 menit ya, Mem ya. Dan saya harus ngajar lagi, saya ngajar sebelum istirahat dan setelah istirahat. Dan saya udah kelaparan banget, Mem. Jadi saya makan dulu dan ternyata 15 menit itu kurang, Mem. Jadi saya buru-buru. Emang telat juga sih, Mem, sekitar 2-3 menit. Maaf ya, Mem. Terima Ya, kasih. saya kira Kami ini kembali. kan proses ya, setiap kita pasti ya salah itu saya kira wajar lah, manusiawi banget ya. Mem. Kita guru pun ada batasannya, tetapi belajar untuk mengatur waktu kita sehingga figur kita sebagai seorang pendidik itu ya betul-betul digugu dan ditiru gitu. Ya. Tidak bermaksud untuk mengungkap kesalahan Miss May ya, Miss May. Saya tiba-tiba refleksi. Iya, ini kan refleksi aja ya, pembelajaran untuk kita semua ya, untuk kita semua. Ya, terima kasih. Thank you, Mem. Oke, teman-teman. Itu tadi diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, saya lupakan satu hal. Saya masih pengen berdiskusi dengan teman-teman semua mungkin 2-3 menit lagi ya teman-teman. Kalau di jam kita kan 1 menit lagi ya. Bahwa tadi kita menerapkan budaya positif. Budaya positif itu seperti tadi yang sudah disimpulkan oleh Miss Oktana adalah suatu pembiasaan positif yang kita lakukan di lingkungan sekolah kita sehingga
setiap anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berbudi pekerti, berakhlak mulia seperti itu. Jadi kira-kira kan kita di sini terdiri dari beberapa sekolah nih. Ada dari yang sekolah di eh, di luar Pulau Jawa, di Sumatera, bahkan di Samosir, di kampung saya. Lalu ada yang di Pulau Jawa, ada di Pulau Nias. Halo, yang di Pulau Nias, Miss Opi. Ada yang di Pulau Nias, Miss Opi. Ada teman saya di Pulau Nias. Lalu bahkan Halo, Bu. dari daerah elit, dari PIK tadi ya, dari PIK di sekolah Pelangi Kasih. Ada Miss Indri, beliau juga tadi join. Nah, kita mau berdiskusi kira-kira pembiasaan positif apa sih yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Nah, saya pikir ketika kita sharing ini, kita bisa menerapkannya juga di sekolah kita masing-masing. Mungkin yang ada di Samosir bisa kita terapkan di Depok seperti itu. Yang ada di Depok bisa kita terapkan di Nias seperti itu. Nah, ini yang mau kita mungkin kita list bersama begitu ya. Mungkin saya mulai dari sekolah SMP HFO dulu kali ya, Mem ya. Sekolah kita, kalau di SMP HFO ini kita setiap pagi itu melaksanakan ibadah yang kita sebut namanya dengan PPW. PPW ini singkatan dari Pray, Praise, and Worship. Jadi setiap pagi, terutama di hari Selasa, kalau Senin itu upacara ya, Selasa sampai Jumat itu anak-anak pasti melakukan ibadah, doa, pujian, dan penyembahan. Nah, kita punya satu gereja yang sungguh luar biasa besar, jadi bisa menampung kita sekitar jumlah total siswa SD dan SMP karena kita ibadahnya digabung itu kurang lebih 500-600 kali ya, Mem ya. Nah, itu luar biasa. Lalu, eh, kalau di sekolah teman-teman yang lain, kira-kira apa pembiasaan positifnya? Untuk kegiatan ibadahnya bagaimana? Nah, mungkin dari kegiatan ibadah dulu deh. Coba saya mau tanya, Miss eh Elnawati Sinaga. Halo, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Kira-kira pembiasaan positif atau mungkin kalau ibadahnya bagaimana kalau di Nenggolan tadi, Bu? Kalau kita di sini ibadahnya setiap hari Rabu Oh, setiap hari Rabu di lapangan gitu, Bu. di lapangan. Jadi sebelum les pertama kita ibadah dulu selama setengah jam gitu, gitu Ibu. Oh, ya Bu. Dan setiap Saya harinya sekolah saya juga sebagai lapangan. ya, Ketika saya sekolah juga dulu kita ibadah di lapangan. iya. Jadi masih sama budayanya ya, Bu ya. Mungkin kalau di sekolah yang lain, siapa lagi ya? Halo, Miss Arni. Halo Miss Mei, Miss Arni. Kalau di sekolah Miss Arni gimana, Miss Arni? ini tentang ibadahnya Miss. Ya, mungkin boleh ditambahkan budaya positif yang lain sekalian, Miss. Boleh. Oh, untuk ibadahnya kayaknya kurang lebih sama dengan Ibu Elnawati Sinaga tadi ya. Kami itu mengadakan ibadah di lapangan setiap hari Rabu Hmm. dan mendatangkan pendeta juga ke sekolah. Seperti Oh, itu Miss Mei. Kemudian untuk budaya positif lainnya mungkin karena tinggal di daerah Toba, jadi kita itu dihimbau untuk membuat salam Batak Naraja namanya, Miss. salam Batak Naraja itu gimana, Miss? Jadi guru itu berbaris di depan gerbang sekolah untuk menyambut siswa dan siswa memberikan salam horas 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 sebanyak 3 kali. Oh, Seperti itu, Miss. oke. Berarti langsung dalam lingkup budaya juga langsung dilakukan ya. Luar Iya biasa. benar, Miss Mei. Miss nih. Ada lagi kami kira-kira supaya kami Eh, yang di Depok bisa menerapkannya juga, Miss. Terus hari apa ya? Hari Kamis itu Hari Kamis. namanya Batak Day. Oh, Batak Day. Nah, di Batak Day itu perwakilan dari tiap kelas setiap minggunya, setiap hari Kamis itu mengadakan performance untuk menampilkan budaya Batak, boleh dalam bentuk tarian, nyanyian, atau mungkin drama singkat seperti itu, Miss Mei. Oh, oke oke. Kalau kami Miss baru merencanakan nih untuk di bulan Oktober nanti ya, di hari apa? Pekan Budaya apa bulan budaya ya. Nah, mungkin kita akan Mm-mm. menyelipkan semua apa budaya-budaya yang ada di sekolah mungkin. Misalkan minggu ini temanya budaya apa, minggu depan temanya budaya apa seperti itu. Wah, ternyata di Toba bahkan dilakukan setiap hari ya, Miss ya.
Setiap hari Kamis, Miss, setiap minggu. Wow, luar biasa. Ada lagi kira-kira, Miss? Kayaknya itu aja, Miss, yang mungkin agak berbeda dari penjelasan dari teman-teman yang lain tadi. Oke, terima kasih banyak Miss Arni. Terima kasih, Miss May, semangat. Ya, eh ada lagi teman-teman kira-kira siapa lagi yang mau saya tanya ya? Oke, saya tanya mama saya dulu deh. Tapi tadi udah nggak. Halo, Mam. Bu Lahi. Halo, Bu Lahi. Wah, mama saya kayaknya nggak ini lagi deh. Oh, masih. Halo, Halo, Bu halo. Lahi. Bu Lahi. Kalau di sekolah Bu Lahi, budaya Ya, positifnya apa aja, Bu? ya, terima kasih buat kesempatan yang Miss berikan. Sedikit ya yang bisa saya paparkan bahwa di sekolah kami itu setiap hari pagi mau baris kami melaksanakan 3S. Nah, sesudah itu lalu setiap hari Rabu, seperti yang disebutkan oleh teman guru tadi, kami mengadakan kebaktian. Dan setiap hari Kamis itu diadakan juga Batak Day. Dalam artinya di sana bahwa siswa-siswa itu setiap hari Kamis itu kegiatan manortor ya. Jadi anak-anak itu di disarankan itu memakai ulos Batak. Kalau laki-laki memakai ulos sadum, yang perempuan memakai ulos ragi hotang. Nah, jadi habis manortor itu selalu kami terapkan untuk mengenang budaya-budaya pada warisan orang tua kita itu dianjurkan untuk membawa ubi setiap hari Kamis ya. Itulah untuk ganti sarapan bawa ubi. Nah, setiap hari Kamis itulah yang selalu kami laksanakan di sekolah dan setiap hari Jumat itu kami mengadakan Jumat bersih. Nah, terus hari Sabtunya lagi diadakan English Day. Sedikit banyaknya kami melaksanakan apalah yang bisa diterapkan oleh anak-anak itu dari hal-hal kecil udah dibiasakan untuk bahasa Inggris. Nah, kira-kira kayak gitu, Miss May. Oke, terima kasih Bu Lahi. Bu Lahi, sebenarnya kami juga punya program eh, English Friday. Ya, Oh, tiap hari Jumat. Kalau Bu iya. Lahi, berarti udah lancar dong bahasa Inggris Bu Lahi. Kami kan ada juga untuk Nggak sopan kamu memang. cuma kami yang untuk hari Sabtu itu yang dipandu oleh guru bahasa Inggris. Oke, Bu. Oke, nanti saya belajar sama Bu Lahi ya, Bu, untuk belajar bahasa Inggris ya, Bu Lahi. Karena itu sudah harus Miss May, daerah kita ini daerah pariwisata, ya kan? Ya, betul. Nah, Betul. jadi saat itu Ingat Miss May, surga di telapak kaki ibu. Aduh, Mei. itu program dari Dinas Pendidikan di Samosir. Oke. Keren Bu Lahi. Dari Dinas Pendidikan. Oke, terima kasih Bu Lahi. Mungkin saya satu lagi ya. Miss Junita. Nah, Miss Junita ini salah satu rekan kita yang telah berpindah, berpaling dari kita ya. Miss Junita, apa budaya positif yang ada di sana, Miss Jun? Ya, malam Miss May, malam semuanya Iya, Miss. selamat malam. Oke, kalau budaya positif sih tiap hari Jumat ya. Jadi setiap hari Jumat ada pergantian. Jadi untuk olahraga. Tolong dinyalakan kameranya ya, yang berbicara. Lagi di puskesmas, Mem. Gak apa-apa ya, Mem. Iya, gak apa-apa Miss Jun, lanjut. Jadi kan tiap hari Jumat itu kan tiap bulan untuk satu bulannya kita per minggunya beda-beda ini ya tema ya. Jadi untuk minggu pertama untuk olahraga, yang kedua untuk budaya, yang ketiga untuk agama. Iya, jadi setiap untuk agama
Jadi untuk yang Islam mengadakan sholat, kalau kita hari Kamis, yang hari Jumat kita mengadakan ibadah bersama untuk anak-anak yang agama Kristen. Kemudian setiap hari guru-guru itu dibagi piket. Jadi piketnya jadi guru-guru itu mendapat setiap hari piket. Jadi dari Senin sampai Jumat. Nah, itu aja sih. Terima kasih Miss Mei. Terima kasih banyak Miss Yunita, meskipun di rumah sakit menyempatkan untuk hadir ya. Terima kasih banyak semuanya, Miss Mister. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita tutup? Mungkin tentang budaya positif. Saya kembalikan kepada Miss Susan ya, sebagai moderator kita. Ya, luar biasa ya pemaparan dari Miss Meyanti Rumah Horbo. Kita berikan aplaus dulu buat Ibu Meyanti Rumah Horbo. Luar biasa ya. Dan informasi yang kita terima, pengetahuan baru yang kita terima hari ini pasti akan berguna untuk kita di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita masing-masing. Berapa Miss May? Kami mengundang Mister, Bapak Ibu mungkin untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin berdiskusi mengenai materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Miss May, bisa melalui kolom chat atau mungkin langsung dengan open mic. Silakan Bapak Ibu. Mungkin kita ada satu kasus yang kita tidak bisa pecahkan di sekolah, kita bisa sharing di sini. Siapa tahu teman-teman kita bisa memberikan mungkin alternatif solusi. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Oke. Sepertinya belum ada pertanyaan, Miss May. Oke, Miss Susan. Berarti langsung kesimpulan aja ya, Miss Susan? Iya, silakan Miss May. Oke. Baik, teman-teman semua. Kita sudah berada di penghujung acara kita. Kita telah berdiskusi tentang banyak hal dari budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, bahkan segitiga restitusi dan juga peran kita sebagai guru dalam menghadapi masalah setiap anak-anak kita. Nah, bisa saya simpulkan bahwa dari materi kita hari ini, di mana disiplin positif itu akan menumbuhkan suatu budaya positif, di mana budaya positif ini adalah suatu pembiasaan baik, pembiasaan positif yang kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Nah, bagaimana cara menerapkan budaya positif ini? Pastinya kita sebagai guru harus mampu memberikan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak kita. Nilai-nilai kebajikan ini bisa kita lihat dari profil pelajar Pancasila, di mana ada nilai kemandirian, nilai bertakwa kepada Tuhan, nilai gotong royong, toleransi. Nah, nilai-nilai inilah yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Dan tidak lupa juga peran kita sebagai seorang guru, di mana dalam filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan suatu tempat persemaian benih-benih. Nah, seperti yang tadi dikatakan, di mana kalau kita ambil analoginya persemaian benih-benih. Berarti benih-benih itu disemai di ladang, di suatu lahan. Nah, sekolah kita itulah sebagai tempatnya, sebagai wadahnya, sebagai ladang atau lahannya. Anak-anak kita lah sebagai benih-benihnya, dan kita sebagai guru adalah sebagai petaninya. Nah, peran kita di sini sebagai pendidik adalah untuk membimbing setiap anak didik kita agar kiranya mereka boleh mencapai potensi maksimal yang ada dalam dirinya masing-masing. Di mana setiap anak kita pasti memiliki keunikannya masing-masing, pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, disinilah peran kita sebagai guru. Jika setiap anak-anak kita ini adalah anak-anak yang unggul, tapi kita guru-guru tidak bisa membimbing mereka, maka tidak akan potensi maksimal yang ada dalam dirinya itu tidak akan bisa keluar seperti itu. Jadi di sini peran kita sebagai guru membimbing mereka agar kiranya mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang indah, anak-anak yang berbuah manis di masa depan, dan setiap orang bisa mengambil buahnya. Dan setiap kesalahan yang telah anak-anak kita lakukan, hendaknya kita meresponinya dengan baik,
Kita tidak bisa langsung menghakimi mereka, tetapi kita perlu untuk menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Kita tanyakan bagaimana keadaannya, apa alasannya, dan bahkan kita mengajarkan mereka untuk mencari solusi atas apa yang telah mereka lakukan. Dengan penerapan disiplin positif ini pasti akan uh, berdampak kepada lingkungan sekolah. Akan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kita, Miss Susan. Wow, terima kasih Miss Mei. Mari kita berikan applause untuk Miss Mei. Terima kasih untuk pemaparannya hari ini. Sebenarnya hari ini kita sudah menerapkan apa tadi? Restitusi ya, segitiga restitusi. Tadi sudah diterapkan oleh Miss Ovi dan juga Miss Okta ya. Tetapi itu ternyata restitusi ini bisa diterapkan juga oleh ibu kepala sekolah dengan guru seperti itu. Tadi sudah diterapkan. Jadi ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, dan akhirnya menanyakan keyakinan. Itu sudah penerapan yang sangat luar biasa tadi dari ilmu yang kita dapatkan itu. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena kita dipilih menjadi guru ya, dan diutus menjadi guru, dan ternyata tugas kita itu tidak mudah. Tantangannya luar biasa, apalagi saat ini banyak hal-hal yang mungkin di luar pemikiran kita yang akan bisa saja dilakukan oleh anak-anak kita seperti itu. Dan kadang-kadang kita juga bingung apa yang harus kita lakukan seperti itu. Dengan webinar seperti ini, dengan sharing seperti ini, kita mendapatkan peneguhan dari sesama rekan kita guru dari seluruh Indonesia ya, bahwa kita memiliki misi yang mulia ini. Kita tidak boleh putus asa, tetapi kita akan mencoba berbagai cara untuk bagaimana menerapkan restitusi, segitiga restitusi ini dalam pembelajaran kita. Inilah akhir dari pertemuan kita hari ini. Kami berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Semoga webinar ini membawa kita mengembalikan semangat kita sebagai pendidik, dan kita tetap memiliki semangat baru ya untuk melakukan pendekatan yang mungkin berbeda atau pendekatan yang ya berpihak kepada anak, kepada peserta murid kita. Demikian pertemuan kita hari ini. Untuk menutup acara ini kami akan mengundang kembali Miss Ovi untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Miss Ovi. Mem, sebentar Mem. Nanti setelah doa kita foto bersama dulu ya Mem. Baik, Ya. baik, Mei. Ada link absen yang telah saya kirimkan di kolom chat supaya nanti teman-teman boleh mengisi, dan nama lengkap, boleh pakai gelar untuk nanti dibuatkan sertifikatnya. Terima kasih. Oke, silakan Miss Baik. Ya, silakan Miss Ovi. Oke, baik, luar biasa ya Miss Mei. Semoga webinar malam hari ini bisa terus memotivasi kami juga untuk menjadi generasi-generasi guru penggerak. Ya, ayo mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk webinar yang telah terlaksana pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk pembelajaran yang telah kami terima, dan terlebih kami bersyukur untuk pembicara kami malam hari ini, narasumber kami Miss Mei. Kiranya Tuhan terus memampukan memberikan kekuatan kepada Miss Mei, dan terlebih buat kami semua juga Tuhan. Biarlah webinar yang kami laksanakan pada malam hari ini benar-benar bisa menjadi penguatan dan bisa menjadi motivasi bagi kami semua sebagai seorang pendidik. Terima kasih Bapak, inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Miss Ovi. Kami mengundang Mister, Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kamera karena kita akan mengambil sesi foto. Kami mohon bantuan atau mungkin Mister untuk mengambil foto kita. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang ini? Miss Moze ya? Ya. Miss Moze boleh ya? Iya. Mister yang belum on cam boleh langsung dinyalakan kameranya karena kita akan foto bersama. Oke. Miss Anggi boleh dinyalakan. Oke.